Nah, kaget ya. Selamat pagi anak-anakku semua SD Kristen 3 Ebenezer. Gimana kabarnya? Baik? Sehat semuanya di sana? Ah, puji Tuhan. Pak Toto juga senang mendengarnya. Nah, sudah tahu belum? Ini yang membawa firman-Nya pada pagi hari ini siapa? Siapa? Betul, Pak Toto. Nah, tema kita pada hari ini adalah Jesus my Savior. Yesus bangkit untuk kita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini Pak Toto akan menceritakan bagaimana peristiwa kebangkitan Yesus dari Lukas pasalnya yang ke-24. Sudah siap mendengarkan ceritanya Pak Toto, adik-adik? Di masa raya Paskah ini, ya, sudah siap ya? Kalau sudah siap, telinganya didengarkan, matanya juga diperhatikan untuk mendengarkan firman bersama-sama. Nah, adik-adik, di cerita di Lukas 24 ini akan menceritakan tentang bagaimana kebangkitan Yesus pada saat itu. Lengkapnya begini ceritanya. Hari pertama minggu itu, ketika masih pagi sekali, pergilah Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Perempuan-perempuan itu terkejut ketika melihat pintu kubur telah terbuka dan batu telah terguling dari kubur itu. Mereka pun masuk ke dalam makam itu. Namun mereka hanya melihat kain kafan yang kosong. Mereka pun tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka pun berdiri termangu-mangu, sedih dan kebingungan karena tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Muncullah cahaya yang berkilauan. Ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilauan. Mereka pun sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Mereka itu adalah malaikat dan berkata kepada perempuan itu, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Perempuan-perempuan itu teringat perkataan Yesus, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka pun bergegas pergi meninggalkan kubur itu untuk menceritakan kepada yang lain. Setelah perempuan-perempuan itu bertemu dengan murid-murid yang lain, mereka menceritakan semuanya, mulai dari mayat Yesus yang tidak ada hingga bertemu dengan malaikat Tuhan. Tetapi murid-murid seakan-akan tidak percaya pada perkataan perempuan-perempuan itu. Ketika Petrus mendengar cerita perempuan-perempuan itu, Petrus memikirkan setiap perkataan dan cerita mereka. Lalu Petrus cepat-cepat pergi ke kubur itu untuk mencari tahu. Ketika ia sampai ke kubur itu, ia menjenguk ke dalam. Ia hanya melihat kain kafan saja. Dan Petrus pun mulai percaya dengan apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu, bahwa Yesus telah bangkit. Lalu ia segera pergi meninggalkan makam itu untuk menjumpai murid-murid yang lain. Nah, adik-adik, di dalam kemenangan kebangkitannya,
kita semua mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Inilah anugerah yang terbesar yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Anugerah yang sangat luar biasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita melalui peristiwa penyaliban Kristus sampai dengan kebangkitannya. Kubur kosong menunjukkan bahwa Ia telah bangkit. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, siapa yang berbahagia karena dicintai dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Siapa? Pak Tutu nggak dengar suaranya, kurang keras. Siapa yang berbahagia karena sudah dicintai dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Siapa? Wah, bagus. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang telah mendapatkan anugerah dan kita tentunya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, ya kita harus melakukan seperti yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita. Ada yang tahu apa itu yang Tuhan Yesus selalu ajarkan kepada kita semua? Tahu adik-adik? Apa itu? Ada lagunya loh. K-A-S-I-H. Nah, kasih. Kasih adalah yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua. Nah, adik-adik, kasih. Lalu pertanyaan Pak Toto adalah, bagaimana cara kita mengasihi orang lain? Nah, tentunya mudah. Jadi apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu juga bisa kita lakukan setiap harinya. Yang pertama, bisa membantu orang tua dengan bersih-bersih rumah. Ya toh? Yang kedua, kita juga bisa membantu adik, teman kita ketika mereka mendapatkan kesulitan. Membantu adik belajar atau membantu teman-teman kita yang mendapatkan kesulitan. Nah, ada lagi nih yang juga penting. Ketika kita sedang belajar online maupun onsite di sekolah, adik-adik harus mendengarkan nasihat yang disampaikan atau pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu Guru. Itu juga contoh bagaimana kita mengasihi orang lain. Selain Bapak Ibu Guru, kita juga harus mendengarkan nasihat orang tua. Nah, yang terakhir ini pesannya Pak Tutu. Jangan terlalu banyak main game. Harus mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Itu juga bentuk kasih kita kepada orang lain, kepada orang tua kita, kepada Bapak Ibu Guru kita. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, yuk mari kita sama-sama katakan, aku mengasihi karena Yesus telah menyelamatkan dan bangkit lebih dulu untukku. Sekali lagi ya, aku mengasihi karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan bangkit untukku lebih dulu. Jadi kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Katakan itu kepada kanan kirimu, katakan kepada papa mamahmu atau bapak ibumu dan bapak ibu gurumu. Sekali lagi, katakan yang keras. Aku mengasihi karena Yesus telah menyelamatkan dan bangkit lebih dulu untuk menyelamatkanku. Nah, adik-adik, Pak Tutu mau duduk dulu. Aduh, Pak Tutu capek. Ya, sebelum Pak Tutu mau menutup firman Pak Tutu pada siang hari ini, Pak Tutu mau ajak menyanyi. Kita nyanyikan satu lagu lagi, ya. Satu lagu untuk kita semua. Kita nyanyi bersama-sama ya.
kita akan menyanyikan Yesus disalibkan karena cintanya. Bisa toh? Bisa nggak? Bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama ya. Pak Toto akan merubah tongkat ini menjadi gitar. Hei! Hei! Ya. Kita nyanyi bersama-sama ya, adik-adik ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Haleluya. Adik-adik, itu tadi cerita dan firman dari Pak Toto. Ingat ya pesannya Pak Toto. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita lebih dulu. Tuhan Yesus telah bangkit dan menyelamatkan kita. Tuhan telah memberikan anugerahnya untuk kita semua. Dan kita harus mengasihi orang lain karena itulah yang diajarkan Tuhan Yesus untuk kita semua. Tuhan Yesus bangkit untuk siapa? Tuhan Yesus bangkit untuk kita. Selamat hari Minggu. Kok selamat hari Minggu? Itu kan kalau sekolah minggu. Selamat menyambut hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Nah, Pak Toto masih di sini. Ingat ya, sama pesannya Pak Toto. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus lebih dulu menyelamatkan dan mengasihi kita. Jangan lupa. Dadah. My God, my Savior. He listens. He speaks. He watches over you and always loves you. My God, my Savior. I'm strong, no longer weak, because He's with me. He saved me by grace. My God, my Savior. My heart is finally whole. When I found Him, I know I'm loved. My God, my Savior. Tears run down my face for disappointing Him, but His love is strong. My God, my Savior. He's the one and only. He's the one true King. He's my heavenly Father above. My God, my Savior. Thank you.